Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah berpulang ke rahmatullah, siapa yang berpulang? Keadilan. Sepertinya keadilan sudah sangat sulit terlihat, nampak di bumi pertiwi ini. Pemirsa, sahabat Rusdun, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Habib Muhammad Rizik Syihab, ketika setelah menjalani pemeriksaan kemarin, akhirnya beliau ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kapolda Metro Jaya. Pihak kepolisian menerangkan bahwa Habib Rizik ditahan untuk masa 20 hari ke depan agar mempermudah jalannya pemeriksaan terkait dengan kasus kerumunan. Sekali lagi, kasusnya adalah kerumunan. Untuk sementara yang disangkakan oleh pihak kepolisian adalah Habib Rizik melanggar protokol kesehatan. Dan mungkin ini adalah kasus pertama dalam kasus protokol kesehatan yang menyebabkan seorang warga negara ditangkap. Setelah ratusan kasus serupa, itu tidak ada yang ditangkap mungkin. Kita lihat beberapa waktu yang lalu, putra presiden merayakan pesta kemenangan demokrasi, banyak kerumunan, tapi selesai. Tidak ada pemanggilan, bahkan tidak ada peristiwa pembunuhan anggotanya seperti yang dilakukan atau yang terjadi atas gugurnya, syahidnya 6 laskar FPI yang mengawal Habib Rizik, yang sampai saat ini kasusnya masih abu-abu. Mudah-mudahan Komnas HAM bisa membuktikan kebenaran apa yang terjadi sesungguhnya atas 6 laskar FPI yang ditembak oleh polisi ini. Pemirsa, sahabat Rusdun yang dirahmati Allah, sekali lagi, innalillahi. Kenapa saya katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena sepertinya hukum di negeri ini tebang pilih. Hukum dengan kasus yang sama, yang satu bebas, tidak diperiksa, dimaklumi. Sementara kasus terhadap yang lain dikejar terus, cari kalau perlu. Selain kasus kerumunan, nanti ada kasus-kasus lain yang ditimpakan, yang memang mungkin sudah dipersiapkan skenario-nya barangkali. Kita tidak tahu. Marilah kita sama-sama menyaksikan hukum yang dipertontonkan oleh pihak rezim terhadap warga negara kita ini. Pemirsa, sahabat Rusdun yang dirahmati Allah, hancurnya sebuah kaum, kata Nabi, adalah ketika hukum berlaku tegas kepada rakyat kecil, pada orang-orang lemah, tapi hukum kebal atau tidak berlaku terhadap orang-orang kaya, terhadap para penguasa. Ini artinya kalau potret hukum di negeri ini sudah seperti yang disebut dalam hadis tadi, hukum hanya berlaku kepada orang lemah, hukum hanya berlaku kepada rakyat, hukum tidak berlaku kepada orang kaya, hukum tidak berlaku kepada penguasa, maka kata Rasulullah, tunggu kehancurannya, tunggu azab Allah akan tiba. Kita lihat, kalaulah manusia, kalaulah umat Islam tidak mempunyai daya kekuatan, daya upaya apapun untuk berusaha melawan keadilan, maka nanti tangan Allah yang akan turun langsung
tentara Allah yang akan turun langsung. Siapa tentara Allah? Bisa jadi air, bisa jadi angin, bisa jadi gempa bumi atau tanah. Allah akan menurunkan tentaranya untuk memperingatkan penguasa yang zalim. Itu sudah terjadi, sudah terbukti dari zaman ke zaman. Bagaimana kaum Ad dimusnahkan, bagaimana kaum Samud dimusnahkan. Dan kalau penguasa negeri ini saat ini sudah tidak bisa menegakkan hukum Allah, maka nanti Allah akan menurunkan tentaranya untuk menghukum negeri ini. Dan ketika azab turun, ketika bencana turun, maka tidak hanya orang yang bersalah, tidak hanya orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, maka orang-orang yang diam, orang-orang yang membisu, orang-orang yang tidak bersalah pun maka akan terkena azab ini. Bisa semoga masih ada secercah hati nurani, rasa keadilan bagi para penegak hukum di negeri ini. Semoga bisa memproses Habib Rizik Syihab dengan seadil-adilnya, dan tidak hanya Habib Rizik Syihab saja, tetapi kepada setiap orang yang melakukan kesalahan. Kalaulah pemerintah bisa tegas terhadap Habib Rizik Syihab, kenapa itu tidak dilakukan hal yang sama terhadap para koruptor, terhadap para bangsat-bangsat yang mencuri uang rakyat miliaran bahkan triliunan? Tapi terhadap Habib Rizik Syihab bisa dilakukan dengan tegas. Di sisi lain, para koruptor kabur bebas berkeliaran, dan sepertinya penegak hukum menutup mata dalam hal ini. Sekali lagi, takutlah kepada Allah, takutlah kepada azab Allah. Kalau sudah seperti ini, saya khawatir tentara Allah akan datang. Catat sekali lagi, di konten ini adalah rekam jejak yang mungkin tidak bisa hilang. Kalau penguasa sudah tidak bisa menjalankan hukum, tidak bisa menegakkan hukum Allah, maka nanti Allah yang akan menghukum penguasa tersebut. Sekali lagi, berlaku adil, berlaku adil, berlaku adil. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.